Halo teman-teman, kalian sehat? Gimana nih pandeminya? Di rumah aja ya. Perkenalkan, nama saya Faras Prasilya Karmalita dari kelas DDT 4018 NPM 18 4014 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Decayati, NPM 18 4020. Perkenalkan, nama saya Hena Wati Priyatna, NPM 18 40005. Nama saya Adha Nur Alawiyah Makmun, NPM 18 4000006. Kelompok kami membahas tentang data agregat pelayanan kesehatan. Sebelum itu kita harus tahu dong data itu apa. Data adalah deskripsi dasar tentang sesuatu kejadian, kegiatan, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklasifikasikan namun tidak terorganisir untuk menyampaikan suatu arti khusus. Sementara data agregat adalah fakta atau data sebagai sumber data kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Sumber pengumpulan data ada dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sistem informasi rekam medis. Pemanfaatan komputer sebagai alat pengumpul data rekam medis harus segera dilaksanakan. Pemanfaatan rekam medis menjadi bagian dari sistem informasi rumah sakit, merupakan langkah maju yang perlu segera dilaksanakan dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, di mana dampak globalisasi sudah mulai dapat dirasakan. Bila pengembangan sistem informasi rekam medis terlambat, maka upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terlambat. Manfaat komputer sebagai alat pengumpul data rekam medis antara lain. Yang pertama, bisa menghemat waktu. Yang kedua, bisa menghemat biaya. Yang ketiga, bisa menghindar duplikasi pekerjaan. Yang keempat, memperpendek proses. Yang kelima, tuntutan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, maka peran komputer menjadi semakin penting. Pengelolaan data medis. Sebelum dilakukan pengelolaan, berkas-berkas rekam medis diteliti kelengkapan baik isi maupun jumlahnya. Rekapitulasi dari sensus harian diolah untuk menyiapkan laporan yang menyangkut kegiatan rumah sakit, sedangkan formulir-formulir rekam medis diolah untuk menyiapkan laporan yang menyangkut morbiditas dan mortalitas. Itu menurut Depkes RI 1994. Oke, selanjutnya ada penyusun dan analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data deskriptif masih menggambarkan keadaan apa adanya dan belum memberikan gambaran makna daripada keadaan tersebut. Yang kedua, data analitik sudah dapat memberikan makna dari pola keadaan sesuatu sehingga dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai sebagai bahan tindak lanjut oleh pengambil keputusan. Pengembangan sistem informasi rumah sakit di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1972 dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Menteri Kesehatan yang mengatur sistem pelaporan rumah sakit sebagai pengganti sistem yang sebelumnya ada. Pada perkembangan berikut, sistem pelaporan rumah sakit disempurnakan kembali sebagai revisi ketiga dengan surat keputusan Menteri Kesehatan. Pembukuan daripada sistem pelaporan rumah sakit merupakan landasan di dalam upaya penetapan sistem informasi rumah sakit karena salah satu modal utama untuk penunjang kelancaran informasi adalah ketersediaan data dasar dari unit pelaporan. Yang selanjutnya ada pengelolaan sistem informasi rumah sakit. Yang pertama ada pencatatan. Pencatatan di sini dimaksudkan yaitu pendokumentasian segala informasi medis seorang pasien ke dalam buku rekam medis. Data pasien dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data sosial dan data medis. Kegiatan pencatatan ini melibatkan unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan ataupun tindakan kepada pasien. Bentuk catatan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada catatan yang bersifat kolektif, yaitu catatan ini berbentuk buku yang disebut buku register.
Yang kedua, ada catatan yang bersifat individual. Catatan ini mendokumentasikan segala tindakan medik yang diberikan kepada seorang pasien. Selanjutnya ada jenis data yang perlu dilaporkan. Yang pertama ada data kegiatan rumah sakit atau RL1. Merupakan formulir rekapitulasi yang mencakup berbagai kegiatan rumah sakit seperti rawat inap, rawat jalan, pelayanan instalasi gawat darurat, kegiatan bedah dan non-bedah, pelayanan kesehatan gigi, kegiatan radiologi, pengujian kesehatan, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada data kegiatan morbiditas rumah sakit. Terdiri yang pertama, kegiatan morbiditas individual pasien rawat inap yang meliputi morbiditas untuk pasien umum, morbiditas untuk pasien kebidanan. Yang ketiga ada morbiditas untuk bayi lahir di rumah sakit. Yang kedua ada rekapitulasi data keadaan morbiditas rawat inap di rumah sakit atau RL2A dan RL2A1 untuk laporan surveillance terpadu. Di sini memuat data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap yang dikelompokkan menurut daftar tabulasi dasar klasifikasi internasional penyakit ke-10. Yang ketiga ada data status informasi atau RL2C. Memuat informasi tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang keempat ada rekapitulasi data keadaan morbiditas pasien rawat jalan di rumah sakit. Memuat data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan yang dikelompokkan menurut daftar tabulasi dasar klasifikasi internasional penyakit ke-10. Yang kelima, ada data investasi. Yang keenam, ada data ketenagaan rumah sakit. Yang terakhir ada data peralatan rumah sakit. Memuat informasi rekapitulasi data jumlah peralatan medik yang ada di rumah sakit. Yang selanjutnya ada kegunaan sistem informasi rumah sakit. Kegunaan sistem informasi rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sistem informasi untuk pembangunan rumah sakit. Yang kedua ada sistem informasi untuk manajemen rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik Barber-Johnson. Barry Barber, MA, PhD, First, dan David Johnson pada tahun 1973 berhasil menciptakan suatu grafik yang secara visual dapat menyajikan dengan jelas tingkat efisiensi baik dilihat dari sudut pandang medis maupun ekonomi. Sudut pandang medis dimaksudkan terkait dengan mutu pelayanan medis dan sudut pandang ekonomi, itu terkait dengan pendayagunaan sarana yang ada. Penciptaan ini merupakan suatu usaha untuk mendayagunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak manajemen dan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Barber dan Johnson menjelaskan bagaimana pemakaian 4 parameter sebagai salah satu indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit, dan keempat parameter tersebut dapat digambarkan dalam satu grafik secara bersamaan. Keempat parameter tersebut yaitu yang pertama, lamanya rata-rata pasien dirawat atau length of stay atau mean duration of stay. Yang kedua, lamanya rata-rata tempat tidur tidak terisi atau kosong atau turn off interval. Yang ketiga, presentasi tempat tidur yang terisi atau percentage bed occupancy. Dan yang keempat, pasien dirawat yang keluar dalam keadaan hidup dan yang meninggal, discharge per tempat tidur yang siap pakai selama setahun atau burden of overhead atau throughput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna grafik Barber-Johnson. Yang pertama yaitu semakin dekat titik atau garis presentasi bed occupancy dengan sumbu Y, maka presentasi bed occupancy semakin tinggi. Yang kedua, semakin dekat garis throughput dengan perpotongan sumbu X dan Y, maka menunjukkan bahwa discharge dan deaths per available bed semakin tinggi jumlahnya. Yang ketiga, jika rata-rata turnover interval tetap, tetapi length of stay berkurang, maka presentasi bed occupancy-nya akan menurun. Yang keempat,
Bila mana turnover interval tinggi, kemungkinan disebabkan karena organisasi yang kurang baik, kurangnya permintaan akan tempat tidur atau kebutuhan tempat tidur darurat. Turnover interval yang tinggi dapat diturunkan dengan mengadakan perbaikan informasi tanpa memengaruhi length of stay. Yang kelima, bertambahnya length of stay disebabkan karena kelambanan administrasi di rumah sakit, kurang baiknya perencanaan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dan atau kebijakan di bidang medis. Yang keenam, daerah efisiensi adalah daerah yang dibatasi oleh nilai A. Turnover interval antara 1 sampai dengan 3 hari. B. Presentasi bed occupancy minimal 75%. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan penggunaan grafik Barber-Johnson. Grafik Barber-Johnson sangat bermanfaat untuk mengadakan perbandingan atau dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menganalisis, menyajikan, dan mengambil keputusan mengenai yang pertama, perbandingan dalam kurun waktu. Pergerakan keempat parameter secara tren dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, memonitor kegiatan. Memonitor kecenderungan perkembangan kegiatan di dalam rumah sakit. Yang ketiga, perbandingan antar rumah sakit. Yang keempat, meneliti akibat perubahan kebijaksanaan. Yang kelima, mengecek kesalahan laporan. Nilai-nilai dari keempat parameter saling terkait sehingga apabila ada nilai yang salah di antara keempatnya maka akan berdampak pada visualisasi pada grafik Barber-Johnson yang janggal ataupun keliru. Terima kasih.